kegiatan saya selama menjadi CGP, selama mengikuti kegiatan di modul 1.4 ini dituntut kita untuk menyampaikan hasil diseminasi ini kepada rekan sejawat. Di sini Bapak Ibu, nama saya Setiani, CGP Angkatan 10 dari SD 015 Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Adapun di sini fasilitator Bapak Ibu, kalau kita di CGP kita akan memiliki seorang fasilitator dan seorang pengajar praktik. Nah, kalau fasilitator ini kebetulan orang SMA Negeri 1 Muara Samu Kabupaten Grogol. Kalau pengajar praktik ini Bapak Suwadi yang dari SMP 1 Siluk Murai yang pernah berkunjung ke tempat kita waktu pelaksanaan pendampingan individu 1. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang dari rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya buat yaitu budaya disiplin positif dapat menumbuh kembangkan berbagai potensi dan karakter yang ada pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara menumbuh kembangkan budaya disiplin positif pada murid secara intrinsik adalah melalui keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu, di sini saya ingin membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama siswa. Jadi budaya positif ini kita ambil supaya kita bisa menentukan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Tujuan aksi nyatanya yang akan saya lakukan yaitu mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat. Menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Jadi dari tindakan aksi nyata ini tadi saya ingin mewujudkan murid-murid di sekolah saya, terutama di kelas 4, itu menjadi murid yang merdeka dan memiliki disiplin yang kuat untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal yang ada di sekolah kita sendiri. Jadi kita di sini dituntut untuk menunjukkan, mengusahakan dan mengupayakan keyakinan kelas ini untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tolak ukurnya, yang pertama murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, di mana siswa kita gerakkan secara langsung, kita minta pendapatnya untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita tuangkan di dinding atau di kelas kita supaya bisa dipatuhi oleh siswa-siswa tersebut. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Berarti guru dan murid yang ada di lingkungan kelas itu harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terus terciptanya suasana atau lingkungan positif. Dengan adanya kita membuat keyakinan kelas, bisa kita menciptakan suasana lingkungan yang positif itu bisa membuat suasana pembelajaran di kelas itu lebih nyaman, lebih aman, dan lebih menyenangkan. Sampai di sini Bapak Ibu paham yang saya sampaikan? Insya Allah paham. Atau mulai lemas? Gimana kalau kita tepuk semangat dulu dah? Bisa Bapak Ibu ya? Sebelum saya ke slide berikutnya, mari kita Bapak Ibu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. 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 Nah, jadi kan daripada kita ngantuk Bapak Ibu ya. Oke, silakan next. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Ini lini masa maksudnya itu step-step yang akan saya lakukan. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan kependidikan serta murid tentang menumbuh kembangkan budaya positif, disiplin positif melalui keyakinan kelasnya. Yang keempat, melaksanakan program.
Yang kelima, melakukan pengamatan dan pemantauan. Yang keenam, melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Berarti di sini saya harus menyusun dulu rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas bersama murid saya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan itu, saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan program yang akan saya buat tadi, terus melakukan pengamatan dan pemantauan setelah program itu berjalan. Yang keenam tuh mengadakan evaluasi, berarti kita bisa mencari tahu kelemahan dan kelebihan dari program yang saya buat. Kalau ada kelemahannya kita harus memperbaiki, sementara kalau sudah baik berarti kita tinggal menindaklanjuti untuk aksi berikutnya. Next Pak. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan di sini pasti dari kepala sekolah, warga sekolah, termasuk guru dan semua stakeholder yang ada di kelas, juga murid, wali murid, dan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, pasti dukungan yang dibutuhkan itu sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata ini saya harus memohon izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Terus melakukan diseminasi budaya positif dengan berbagi pengalaman dan penerapan budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi yang dihadiri oleh 5 rekan guru. Di sini kita melihat gurunya terlihat hanya 4 karena yang satu bagian untuk slide saya. Jadi di sini karena kita 6, pasti kelas kita ada 1 dan 6 sampai 6, pasti kita akan memiliki 6 orang guru kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Semangat buat belajar hari ini? Semangat. Oke, Nana, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilahkan. Selesai? Anak-anak seperti biasa untuk membangun rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau mimpin? Naila, ayo Nay, sini. Kita menyanyi lagu apa? Ayo berdiri supaya jiwa nasionalismenya ada. Kita berdiri yang Maisa boleh berbiasa biar di belakang menyanyi. Oke. Ini lagu apa kita Nay? Boleh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduan
meningkatkan jiwa nasionalisme, kita selalu mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional yang kita ketahui. Udah siap untuk belajar? Siap. Coba kita sebelum belajar ice breaking dulu kita, boleh? Boleh. Ayo, masih ingat tangan ke atas? Masih. Ayo, berdiri dulu kita di sebelah-sebelahnya biar bisa bergerak. Ayo. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, buat kamera cikrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, siap. Duduk kembali. Ya, ready buat belajar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat secara bersama untuk menjadikan keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas 4. Oke, jadi nanti ibu akan membuat keyakinan kelas dari kesepakatan kita yang akhirnya akan kita tempelkan di dinding supaya kita patuhi bersama. Ibu akan membagikan kepada kalian kertas ini, nanti kalian tulis kelas kita ini mau dibuat seperti apa. Mau kelasnya bersih, mau kelasnya rapi. Jadi keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat bersama supaya dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Udah paham semua? Oke, silakan. Boleh ditulis beberapa yang mau ditulis. Sekolahnya, kelasnya mau jadi apa? Maunya seperti apa? Kita harus seperti apa? Tulis, boleh ditulis. Ibu kasih waktu buat kalian memikirkan apa kira-kira yang mau kalian tuangkan di dalam keyakinan kelas